pranikah kita pada malam hari ini. Nanti pembekalan pranikah akan diisi oleh Bante dari Prancis, dari tradisi Van Philippe. Beliau adalah Bante Botang, nantinya akan memperkenalkan. Di sini saya minta teman-teman untuk memperkenalkan biar satu dengan lain bisa kenalan ya, sebentar saja. Sebutkan nama, dari wihara mana, dan kapan untuk pemberkatannya. Ya. Dari Andre dan Mega, silakan. Mega sama Andre dari Tahim, pemberkatannya tanggal 16 Oktober 2021. Nyala sih. Kenalan. Kelas halusnya. Coba ngomong. Halo. Udah. Buka lah. Oh. Halo, salam. Ya, silakan memperkenalkan diri, Hanson. Salam, nama. Dan Deva. Nah, kami tanggal 23 Oktober di Himbio. Terima kasih. Terus dari Santi, silakan. Santi ada? Boleh nih, Christian, sapa dulu, Chris. Untuk pemberkatan, kalian kenalan nama yang lain. Halo, nama saya Christian, pemberkatan di Wihara Amurwa, 5 Desember 2021. Oke. Ya. Ya. Ricky boleh? Ya. Makasih, Chris. Ricky, silakan. Yo, thank you. Ya, halo malam semua. Saya Ricky, sama pemberkatan di Wihara Amurwa, tanggal 14 November. Oh iya, makasih. Apalagi yang belum? Penny ya? Penny belum? Penny sudah? Ya. Oh boleh deh, Vivi ya? Ya, halo, saya Vivi. Saya pemberkatan di Wihara Amurwa. Oh, Vivi sama siapa ya? Christian. Oh, Vivian ya, sorry. Oke, makasih. Iya, Vivian sama Christian. Ya. Terus Andre. Oke, baik. Nanti yang lain sambil kenalan. Jadi malam ini kita sudah ada kehadiran Bante Botang dan saya lihat teman-teman sudah hampir berkumpul semua. Jadi kita tidak banyak untuk membersihkan waktu pada Bante. Kami mohonkan untuk dapat mengisi sharing untuk pembekalan pranikah ini kepada teman-teman. Waktu dan tempat kami silakan pada Bante. Kalau nanti teman-teman yang bisa buka kamera, tolong dibuka saja. Ya, terima kasih Bante, silakan. Terima kasih Romo Paulus. Suara saya bisa terdengar dengan baik. Ya, oke.
Selamat malam semuanya di Indonesia. Di sini masih pagi. Nama saya Brother Bautang. Bautang itu artinya kalau bahasa Sanskerta Ratna Alaya. Artinya permata di dalam bawah kesadaran. Jadi, atau bisa juga diterjemahkan menjadi harta karun di dalam kesadaran kita. Itu namanya. Suara saya agak terputus-putus mungkin ya, karena internetnya naik turun. Ya, senang sekali bisa berkumpul malam ini. Terima kasih Romo Paulus sudah mempercayakan sesi ini, mengundang saya untuk Bentar, internet Bantinya lagi connectingnya kurang bagus mungkin. Selamat malam Romo Paulus. Ya, Romo. Ini suaranya nggak kedengaran Romo Paulus? Ya, Bantenya kayaknya internetnya lagi lagi bermasalah, Romo. Sebentar. Oke. Saya coba untuk teman-teman. Saya akan. Selamat malam, ada Koharsen, ini Koharsen dan Dera ya. Kemudian ada saudara pasangan Andre dan Mega juga ya, di THB. Ada Rianto dan Paulina ya, mendengarkan bersama. Terima kasih yang sudah gabung dari Wihara Tahimbio ya. Sebentar, memang kita ada kadang-kadang sedikit kendala di jaringan. Kebetulan juga Telkomsel lagi agak sedikit trouble ya. Di tempat saya juga gambarnya hidup, suaranya nggak kedengaran. Harap maklum ya. Tapi atas partisipasinya saya mengucapkan terima kasih. Oh, Bante. Dilanjut Romo Paulus. Ya, Bante sudah masuk. Silakan Bante. Ya, mohon maaf internet koneksinya terputus. Ya, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini dan terima kasih kepada Romo Paulus sudah mengundang saya bergabung bersama teman-teman di sini. Dan saya juga sangat senang sekali berada di tengah-tengah Anda semua yang akan menghadiri pemberkatan di 1 bulan, di beberapa minggu, dan lain sebagainya. Ya, terus terang saya belum pernah menikah. Ini jujur ya. Tetapi saya pikir sebagai manusia kita memiliki aspirasi. Ini yang sangat penting sekali kita perhatikan aspirasi kita. Beraspirasi untuk menikah adalah aspirasi yang mulia. Karena kita dapat melanjutkan keluarga kita, keluarga besar kita, leluhur kita ke masa depan. Kita memberikan kesempatan kepada leluhur kita untuk menuju ke masa depan.
Secara ilmu pengetahuan kita tahu kita juga adalah leluhur kita. Jadi kalau kita ambil DNA kita dan diambil DNA orang tua kita, itu bisa matching, bisa ketahuan. Oh, ini adalah anak kamu, ya. Artinya kita juga adalah perwakilan, duta besarnya keluarga kita. Setiap orang adalah duta besar dari leluhurnya. Dengan melihat seperti ini, kita merasa hidup kita menjadi bermanfaat. Bermanfaat artinya leluhur kita sudah melakukan banyak hal sehingga kita bisa berada di sini dan sekarang. Tua kita sudah melakukan yang terbaik, walaupun tidak bisa menjadi yang terbaik, tetapi sudah melakukan yang terbaik buat kita semua, sehingga kita bisa berada di sini sekarang ini. Dan ketika kita menikah, kita bisa melihat pernikahan kita adalah sebagai satu wujud di mana kita membantu tali keturunan kita untuk berlanjut. Memperjumpakan dua aliran leluhur yang berbeda menjadi satu. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Jadi ketika dua orang menikah, ini adalah merupakan satu kebahagiaan yang sangat besar sekali bagi leluhur kita, bagi orang tua kita. Walaupun bisa saja nanti orang tuanya tidak mendukung 100%, tetapi secara bawah sadar, setiap orang tua melihat anaknya bisa berlanjut ke masa depan dan melihat keturunannya, secara bawah sadar kita mengalami suatu kebahagiaan. Karena yang paling kita takutkan adalah kita itu musnah dari dunia ini. Kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Ini ketakutan kita. Buddha sudah mengajarkan kepada kita, kita tidak perlu takut karena kita tidak bisa sepenuhnya hilang dari dunia ini. Kita bisa melanjutkan hidup kita melalui orang lain. Jadi ini satu hal yang perlu saya sampaikan, jadi sehingga kita tahu bahwasanya tindakan kita yang bagi teman-teman yang ingin menikah, itu adalah aspirasi yang mulia dan satu tindakan yang cukup besar, langkah yang sangat besar yang kita ambil untuk mempertemukan dua keluarga besar menjadi satu. Dan tujuan dari kita menikah adalah untuk membangun sesuatu, ya. Bukan karena hal yang normal. Jadi kita nggak melihat, oh sudah normal kalau kita sudah umur sekian harus nikah, gitu kan. Biasanya orang berpikirnya seperti itu. Melihat kehidupan berpasangan saat ini di masyarakat sangat banyak tantangannya. Dan ini kita perlu pelajari tantangannya apa aja sih, ya. Kita harus punya waktu untuk duduk dan melihat tantangannya apa aja. Tantangan terbesar adalah saling memahami. Karena kita memahami diri sendiri aja sudah susah. Ingin memahami orang lain, kita harus melakukan ekstra tenaga untuk menghargai satu dengan lain. Di samping itu, hidup di masyarakat kita juga bisa mengalami tekanan ekonomi. Kita juga di masyarakat. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, dan dengan menikah harusnya ini lebih ringan karena menjadi dua orang kan. Dua orang menghadapi tantangan akan bisa lebih ringan. Jadi dalam pernikahan kita juga memiliki teman untuk menghadapi tantangan di dalam kehidupan. Tekanan-tekanan yang akan datang di dalam kehidupan. Untuk itu kita butuh teman, ya. Dan teman di dalam agama Buddha adalah ungkapan kasih.
Di bahasa Palinya adalah metta, di bahasa Sanskritnya adalah maitri. Maitri itu asal katanya berasal dari kata mitra. Mitra itu adalah teman. Jadi ketika kita menikah, kita fokus untuk membangun pertemanan kita di dalam hidup berpasangan. Melihat suami kita adalah teman kita, melihat istri kita adalah teman kita. Saya yakin Anda semua pasti memiliki teman, ya. Ketika kita memiliki teman baik, kita merasa aman, hati kita tuh merasa tenang, merasa nyaman ketika kita bersama dengan teman kita. Dan kita ingin membangun perasaan itu terhadap pasangan kita. Bagaimana kita bisa melihat pasangan kita adalah teman kita. Ketika kita melihat pasangan kita adalah teman kita, kita bisa mengalah, kita bisa merasa didukung dan bisa mendukung satu sama lainnya. Yang kedua, di dalam kita ada namanya karuna. Karuna artinya welas asih. Welas asih secara kehidupan sehari-hari adalah kita bisa melihat sifat-sifat buruk dari pasangan kita. Karena saking dekatnya kita bisa melihat dengan jelas kekurangannya ada di mana. Tentunya pasangan Anda pasti banyak kelebihannya, makanya Anda pilih. Toh. Tetapi tetap kita bisa menemukan kelemahan-kelemahannya. Ketika kita bisa menerima kelemahan-kelemahan yang ada, itu yang kita sebut dengan welas asih. Kalau Anda melakukan sesuatu yang kurang bacik dan Anda bisa dimaafkan dan bisa diterima, hati kita itu merasa sangat bahagia sekali. Kesalahan kita itu dapat diampuni, kekurangan kita itu bisa diterima. Itu bisa menciptakan satu kebahagiaan yang sangat luar biasa sekali. Nah, ini yang kita mau latih ketika kita menjadi suami dan istri. Bagaimana kita bisa mengerti kelemahan satu sama lain, dan ketika yang satunya melakukan kesalahan, bagaimana kita bisa membuka hati untuk memaafkan. Tentunya kita harus saling mengingatkan satu sama lain untuk memperbaiki diri, tetapi jangan dikasih target, dikasih waktu untuk berubah, karena perubahan itu butuh waktu, butuh diingatkan berkali-kali. Ya. Nanti ketika Anda memiliki anak juga sama, nanti harus anaknya juga diterima, dimaafkan, dan dikasih kesempatan berkali-kali untuk berubah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, karuna, welas asih. Yang ketiga adalah mudita. Mudita itu artinya kita berbagi perasaan. Ketika pasangan kita sedih, kita pasti sedih. Ketika pasangan kita lagi sulit, kita pasti sulit. Ketika pasangan kita berbahagia, kita juga pasti berbahagia. Jadi ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui, bahwasanya ketika kita menikah, kita sering dikatakan dua orang menjadi satu. Itu betul. Itu bukan hanya puisi, tetapi kenyataan. Jadi ketika kita hidup bersama menjadi suami dan istri, perasaan kita itu menjadi satu. Sebentar, ada bel. Ya, jadi perasaan kita jadinya satu. Jadi perasaan suami menjadi perasaan istri dan perasaan istri menjadi perasaan suami. Ya. Untuk itu, karena kita tahu perasaan kita itu adalah sifat alaminya adalah berbagi, maka setiap individu kita wajib menjaga hati kita agar tidak
terlalu menderita, dan menjaga hati kita sebisa mungkin kalau kita bisa mendapatkan kedamaian. Karena kalau hati kita damai, pasangan kita juga damai. Kalau hati kita lagi stres, pasangan kita juga lagi stres. Ya. Jadi ini saling mengerti dan saling berbagi perasaan itu adalah sifat alami hidup berpasangan juga. Yang keempat adalah upeksha, upeka, yang artinya tidak ada lagi diskriminasi antara kamu dan saya. Ini adalah latihan seumur hidup. Ketika kita berpasangan, bagaimana saya bisa melihat suami saya adalah saya, istri saya juga adalah saya. Ya. Dulunya mungkin tangan kita cuma 2. Setelah menikah tangannya 4 kan, gitu. Sebelum menikah, kalau kita berpikir, kita cuma pikiran kita saja. Tetapi ketika kita menikah, pikirannya juga jadi 2. Jadi kita harus harmoniskan kedua pendapat. Semuanya jadi 2. Jadi di awal-awalnya akan sedikit lebih sulit untuk mengkoordinasi. Ya. Jadi perlu belajar bersama-sama bagaimana melihat bahwasanya pasangan saya adalah diri saya juga. Untuk itu kita bisa belajar untuk mendengar satu sama lainnya, berusaha untuk mengerti apa yang dirasakan suami, apa yang dirasakan oleh istri. Di 4 hal ini sangat penting. Welas asih, cinta kasih, atau pertemanan, berbagi perasaan, dan juga tidak mendiskriminasi antara saya dan kamu. Karena sebagai suami dan istri itu adalah satu. Ya. Kemudian di tempat saya namanya Plum Village. Di sini kita di dalam pernikahan, kita berikan 5 perenungan untuk dilatih setiap minggunya. Setiap minggunya suami dan istri perlu membaca 5 perenungan ini. Ya. Sebentar saya lihat saya bisa sharing enggak. Ya. Ya. Ya, betul, saya bisa share. Kalau bisa melihat kasih jempol. Bisa? Oke, good. Ya. Jadi namanya ini adalah 5 kesadaran hidup berpasangan. Ya, bisa lihat ya. Yang pertama adalah, jadi ketika Anda menikah, kalau di sini, ketika di dalam pernikahan, kita malah ini seperti janji ke kedua mempelai. Kami menyadari bahwa semua leluhur dan anak cucu kita telah berada di dalam diri kita. Kami mengetahui harapan semua leluhur dan anak cucu kami. Ya, jadi leluhur kita sudah ada di dalam diri kita, anak cucu kita sudah juga berada di dalam diri kita dalam bentuk benih, ya. Dan kita sudah mulai bisa merasakan apa sih harapan dari leluhur saya, apa sih harapan dari anak cucu saya di dalam kehidupan pasangan saya. Kita sudah bisa kira-kira saling berbicara sama lain. Kira-kira leluhur kita itu maunya apa? Kira-kira anak cucu kita itu maunya apa? Itu kesadaran yang perlu kita tumbuhkan. Yang kedua adalah kami mengetahui bahwa kegembiraan, kedamaian, kebebasan, dan keharmonisan kami, ya, 2 orang pasangan, adalah kegembiraan, kedamaian, kebebasan, dan keharmonisan leluhur dan anak cucu kami. Jadi kebahagiaan Anda adalah kebahagiaan leluhur Anda. Kebahagiaan Anda juga adalah kebahagiaan anak cucu Anda. Jadi sangat penting sekali berlatih 4 unsur tadi, 4 unsur cinta sejati tadi. Ya. Yang ketiga, kami menyadari bahwa pengertian adalah landasan yang mendasar dari cinta. Jadi
cinta kasih Anda secara berpasangan, landasannya, dasarnya adalah pengertian. Jadi untuk mengerti pasangan kita itu membutuhkan waktu seumur hidup. Karena pasangan kita itu seperti harta karun. Banyak sekali yang belum kita kenal. Anda mungkin kenal saat ini, nanti ketika Anda hidup bersama satu rumah, Anda akan mengenal lebih dalam lagi. Oh, ternyata suami saya ada ini, istri saya ada sifat seperti ini. Kita nanti akan ketahuan setelah menikah. Dan bagaimana saya bisa meningkatkan pengertian saya satu hari demi satu hari, seminggu demi seminggu, setahun demi setahun. Ya. Ini tujuannya nanti, latihannya. Yang keempat, kami menyadari bahwa saling menyalahkan dan bertengkar tak akan pernah membantu kami. Akan tetapi, hanya memperluas jurang pemisah antara kami. Jadi kalau kita sudah mulai bertengkar dan berbeda pendapat, kalau bisa salah satunya harus ingetin. Bagaimana kalau kita berhenti dulu untuk berdiskusi, karena nanti bisa panjang. Bukan berarti sudah marahan, jadi kita berhenti bukan karena marahan, berhenti karena kita tahu kalau kita berantem lama bisa jadi api, ya, jadi kebakar nanti. Kemarahannya akan jadi lebih besar. Yang kelima, hanyalah pengertian, saling percaya, dan kasih atau cinta dapat membantu kita berubah dan bertumbuh. Seperti saya katakan tadi, kalau kita bisa saling memaafkan, nah rasa maaf itu adalah perasaan yang sangat melegakan. Perasaan yang sangat bisa membuat kita berbahagia, merasa diterima, dan lain sebagainya. Jadi, ketika kita memaafkan, kita juga harus menggunakan pengertian, bukan hanya sekedar, oh, saya minta maaf terus harus dimaafkan, bukan seperti itu ya. Kita juga harus belajar dari kesalahan, juga harus mengakui kesalahan kita. Jadi 5 kesadaran hidup berpasangan ini bisa kita sarankan kepada semua mempelai, nantinya dibaca setiap minggu. Nanti akan dibagikan teks ini ke setiap orang, bisa ditulis tangan, nanti bisa di print, di laminating, tempel di dekat mana gitu yang bisa dibaca setiap minggunya nanti. Kalau enggak ya setiap Capgo, setiap tanggal 15 lunar kalender, kita bisa membaca. Ketika bulan purnama, Anda bisa rayakan pernikahan Anda setiap bulan. Jadi pernikahan ulang tahunnya enggak hanya setiap tahun, tetapi juga bisa setiap bulan. Ya. Dan ketika kita membaca 5 kesadaran ini, ketika kita ada konflik di saat itu, kita bisa langsung saling memaafkan. Ya. Cari waktu, karena manusia zaman sekarang sangat sibuk. Ya. Jadi kita harus cari waktu. Untuk membaca 5 ini enggak lebih dari 1 jam. Ya. Kemudian hal yang berikutnya yang penting adalah altar leluhur di rumah. Kalau kita belum punya altar di rumah, bisa membangun sendiri. Buat yang simple-simple saja, jangan terlalu rumit. Ya. Kalau belum punya altar di rumah leluhur, kita bisa siapkan fotonya atau tulis namanya saja di kertas dan dibingkai dengan indah. Dan di dalam meja altar tersebut kita berikan lilin kecil, sedikit bunga, kita berikan dupa secara rutin, dan kalau bisa juga kita buat satu kertas yang tulisannya riwayat hidup dari leluhur kita. Ya, dan kita tempatkan di altar kita. Kenapa saya menyarankan altar leluhur? Karena ini dapat nanti membantu Anda memberikan pendidikan kepada anak-anak Anda juga. Karena
anak-anak Anda tidak akan melihat banyak leluhur Anda. Jadi kakek nenek, mungkin kakek dan nenek Anda juga contohnya, bisa saja anak Anda sudah tidak bisa bertemu dengan mereka. Jadi dengan adanya altar, kita bisa memperkenalkan kembali siapa anggota keluarga sebelumnya. Apa makanan kegemarannya, ya. Apa yang suka beliau lakukan. Kehebatan beliau ada di mana. Ini yang perlu kita tuliskan di dalam altar. Terutama di generasi muda ke depan nantinya, akan sulit sekali mengajarkan anak-anak untuk berbakti kepada orang tua kalau kita tidak menunjukkannya. Contohnya, di keluarga saya, contohnya saya masih punya adik yang lebih muda dan mereka sudah memiliki anak-anak juga. Tetapi orang tua saya keduanya sudah meninggal contohnya. Jadi adik saya contohnya sudah tidak bisa menunjukkan bagaimana dia berbakti kepada orang tuanya. Karena orang tuanya sudah meninggal dua-duanya kan. Nah, salah satu caranya adalah kita mempersiapkan altar di rumah. Nah, kita harus rawat altar tersebut seminimum mungkin. Membuat leluhur kita hadir di rumah. Bagaimana kita bisa merayakan setiap tahunnya ketika hari meninggalnya dan lain sebagainya. Memasakkan makanan yang beliau suka dan kita letakkan di depan altar. Nah, hal ini menunjukkan kasih kita sehingga kasih ini juga nanti akan bisa ditransmisikan ke generasi berikutnya. Yang terakhir adalah keharmonisan. Ada 6, bukan 5 ya, 5-nya 2 kali. Ada 6 jenis keharmonisan yang kita bisa tumbuh kembangkan. Yang pertama adalah keharmonisan tubuh. Sebagai suami dan sebagai istri kita harus jaga tubuh kita, karena tubuh kita ini adalah juga kita bagikan kepada pasangan kita. Kesehatan tubuh kita juga adalah kesehatan tubuh pasangan kita. Jadi kita setiap orang harus menjaga kesehatan tubuh masing-masing. Karena kalau istrinya sakit, suaminya juga sedih. Kalau suaminya sakit, istrinya juga sedih. Jadi keduanya harus saling mengingatkan bahwasanya tubuh Anda itu sangat penting sekali. Ya. Ketika istri melahirkan harus diberikan waktu yang lebih, diberikan waktu yang cukup untuk beristirahat contohnya. Dan lain sebagainya. Jadi tubuh kita itu juga berperan sangat penting sekali ketika kita berpasangan. Ya. Melindungi tubuh kita, karena tubuh kita ini sudah direservasi untuk pasangan kita. Tidak kita berikan kepada orang lain lagi. Jadi kita harus protect, lindungi, pelihara tubuh kita dengan baik. Ya. Terutama kesehatan kita. Itu kita harus utamakan ketika kita berpasangan. Yang kedua, keharmonisan berbagi materi. Jadi apa yang ada di rumah itu adalah milik berdua. Saling berbagi. Ya. Gunakan cara berpikir seperti itu sehingga kita merasa tidak diasingkan di rumah. Jadi kita apapun yang ada di rumah itulah milik bersama. Yang ketiga adalah keharmonisan berucap. Ketika kita berbicara, pastikan ucapan kita itu tidak menyakitkan. Ya. Walaupun kita sedang marah, kita harus melakukan satu usaha untuk tidak berbicara contohnya. Nanti sampai kemarahannya agak ditenangkan dulu, baru kita bicara. Ya. Yang keempat adalah keharmonisan sila atau etika. Di dalam agama Buddha kita memiliki 5 sila. Kita tidak berlatih untuk melindungi kehidupan, kita tidak berusaha untuk membunuh. Jadi nanti di rumah bisa berlatih bersama-sama minimum sebulan sekali vegetarian. Kalau tidak vegetarian di rumah. Kalau sudah vegetarian berarti bagus. Ya. Nanti dilatih pelan-pelan. Yang kedua adalah merasa berkecukupan sehingga kita tidak melakukan korupsi, mencuri dan lain sebagainya.
bagaimana kita merasa syukur terhadap apa yang kita sudah miliki. Yang kedua adalah tidak mengambil hal yang bukan milik kita. Yang ketiga adalah menjaga seksual kita menjadi sehat. Jadi kita juga tidak ingin kita juga ingin menjaga seksualitas kita di dalam kehidupan berumah tangga. Seperti saya katakan tadi, tubuh kita sudah direservasi untuk pasangan kita. Jadi kita tidak berikan tubuh kita ke orang lain. Dan kita juga berusaha untuk tidak mencari perlindungan di orang lain di luar dari pasangan kita. Karena kita sudah memilih pasangan kita sebagai teman hidup kita, kita berlatih untuk mengerti pasangan kita dengan lebih baik, ya. Karena ini seksualitas ini sangat sudah adalah hal yang sangat kuat, suatu hal yang sangat kuat dan bisa mengganggu keharmonisan keluarga, karena energi seksual ini adalah energi kehidupan, energi di mana kita ingin berketurunan, ya. Tetapi kadang-kadang batin kita tidak bisa sadar, ya. Kita sudah punya pasangan, tetapi energi itu masih mengganggu kita. Jadi kita untuk berlatih agar memperhatikan energi seksual kita. Yang kelima adalah keharmonisan dalam berpikir. Jadi kita berusaha untuk mengerti bagaimana cara berpikir istri saya, bagaimana cara berpikir suami saya. Kalau saya sudah tahu dia berpikir seperti ini, kita adaptasi, saling beradaptasi dalam hal berpikir sehingga mengurangi percecokan. Ya. Yang kelima adalah keharmonisan sudut pandang. Contohnya mau ngecat rumah, mau warna apa. Jadi dua orang bisa dua pendapat kan gitu ya. Nanti dicari jalan tengahnya di mana. Jadi jangan terus mementingkan ide kita. Kadang-kadang kita bisa ngalah, kadang-kadang bisa kita coba bujuk pasangan kita untuk mengikuti kita. Jadi harus balance, harus seimbang antara memutuskan ide saya atau ide pasangan saya. Ya. Jadi ini beberapa latihan yang ingin saya sarankan kepada semua mempelai, sehingga Anda bisa perhatikan dan bisa melatih diri Anda untuk membangun satu rumah tangga yang harmonis. Karena terus terang, kehidupan berpasangan ini sangat sulit sekali untuk cari contohnya, karena nggak ada contohnya. Ya, kita harus hidup secara berpasangan dan mengalami langsung, tidak ada contohnya, karena setiap pasangan itu berbeda. Ya. Dan seringnya kita mencontohnya itu dari film, itu yang berbahaya. Ya. Kita lihat film Korea dan kita ingin pasangan kita itu menjadi kayak film Korea, nggak bisa gitu loh. Kita nonton sinetron dan kita ingin pasangan kita itu, kehidupan berpasangan kita itu seperti di film, seringnya begitu. Tetapi kalau kita lihat di film-film, biasanya kalau happy ending, pasangannya jadian terus filmnya habis kan gitu. Kita nggak tahu lagi mereka berantem atau gimana nantinya setelah berpasangannya gitu. Jadi jangan terkecoh oleh film-film yang kita tonton, terkecoh oleh ide-ide kita, keharmonisan keluarga itu seperti apa, kita terkecoh dengan ide itu, nanti kita bisa menderita ketika kita hidup berpasangan. Karena hidup berpasangan itu adalah sesuatu yang sangat menarik, sangat hidup sekali, setiap orang berubah-berubah, ya. Perasaan kita juga berubah, umur kita juga berubah, hati kita juga berubah, tetapi kita masih bisa terus menumbuh kembangkan rasa kasih, rasa cinta di dalam hati kita, karena hati kita juga impermanent, tidak kekal. Ukurannya tidak kekal. Hati kita itu mungkin saat ini ukurannya S, bisa jadi ukurannya L, bisa XL, dan tidak terbatas ukurannya. Jadi
baik berpasangan ataupun hidup sebagai seorang bante seperti saya, tugas kita itu sama. Tugas kita adalah mengembangkan hati kita, mengembangkan cinta kasih kita, sehingga lebih banyak hal-hal yang kita tidak bisa terima, kita bisa terima di dalam hati kita. Kemampuan kita memaafkan menjadi berkembang, kemampuan kita mengerti menjadi berkembang. Karena hidup berpasangan adalah berdua menjadi guru satu sama lain. Tanpa istri, kita tidak bisa belajar banyak hal. Tanpa suami, kita juga tidak bisa belajar banyak hal. Di dalam kehidupan monastik kita hidup bersama-sama 50 orang. Nah, kita belajar setiap hari. Setiap orang itu punya sifat yang berbeda, karakter yang berbeda. Bagaimana saya bisa memaafkan dan menerima. Jadi hidup berpasangan juga sama. Anda berdua, dan Anda juga bisa belajar saling menerima. Dan terakhir, saya ulangi kembali, Anda adalah perwakilan dari leluhur Anda, perwakilan dari keluarga Anda. Jadi ketika kita berpasangan, kita berbahagia untuk keluarga kita. Dan ketika kita menderita di dalam berpasangan, kita juga tahu, kita bisa meminta bantuan kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, untuk mendukung hubungan suami dan istri. Karena segala hal itu adalah tidak kekal. Percekcokan bisa menjadi perdamaian. Jadi kita harus ingat itu. Jadi setiap kita ada percekcokan, kita harus ingat percekcokan ini adalah tidak kekal. Walaupun ini adalah percekcokan besar, tetap sifat alaminya adalah tidak kekal. Minta bantuan dari orang keagamaan, minta bantuan dari keluarga kita untuk berbagi dan berdamai. Nah, dengan demikian kita bisa banyak belajar dalam kehidupan berpasangan. Itu dulu dari saya, mungkin nanti ada pertanyaan atau ada yang ditambahkan, silahkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Baik, terima kasih pada Bante Botang yang telah memberikan sharingnya. Untuk teman-teman, kami persilakan jika ada sesuatu hal ingin bertanya. Ini mumpung sangat jarang ya, Bante Botang ini ada di Prancis, di Van Philippe, tempatnya jauh sekali. Jadi kalau teman-teman juga mungkin pas main-main ke Prancis boleh hubungi beliau. Ya, kalau ada pertanyaan langsung saja bisa di-unmute. Ada? Kalau belum mungkin saya ada beberapa hal mungkin nanti yang saya mungkin dari teman-teman, karena kan biasanya teman-teman tuh ada pasangan hidup karena ketemu teman kan gitu Bante. Ternyata tetapi beda keyakinan gitu Bante. Nah, tapi kan mereka mempunyai komitmen untuk hidup bersama. Nah, ini triknya bagaimana Bante untuk agar pasangan ini bisa hidup sejalan, atau apakah harus saklek ya, harus satu agama gitu Bante? Mohon pencerahannya kepada Bante. Ya. Terima kasih, itu pertanyaannya sangat bagus sekali. Ini kita bisa amati dari dua segi sudut pandang. Ya, yang pertama adalah segi sudut pandang politik. Ya, kalau di surat kan harus sama agamanya ya, nggak tahu masih sudah berubah atau tidak sekarang. Sudah berubah belum Romo? Atau memang harus sama di surat? Harus sama satu keyakinan sih Bante. Ya, jadi itu secara politik. Jadi kita menikah jangan masukkan politik di dalam pernikahan kita. Kita menikah tetap untuk melanjutkan leluhur kita. Jadi kita jangan pusing terhadap masalah politik. Karena surat-surat itu hanya bagian dari persyaratan politik. Ya. Jadi
kalau di Indonesia kan kita tahu kalau seorang biku tidak boleh berurusan dengan politik contohnya. Jadi pasangan hidup juga sama, tidak jangan memasukin politik di dalam hubungan kalian, karena hubungan kalian itu berhubungan dengan hati, bukan berhubungan dengan politik ya. Jadi walaupun keyakinannya berbeda, saya yakin sekali mau keyakinan apapun pasti ajarannya adalah cinta kasih, pasti ajarannya adalah untuk berbahagia, pasti ajarannya adalah untuk saling memaafkan, pasti ajarannya juga untuk saling melindungi pasangan satu dengan lainnya, melindungi tubuh kita dari orang lain. Walaupun kita berbeda agama, kita tetap diajarkan untuk tidak meminum minuman keras, tidak menggunakan obat-obat terlarang. Itu semua sama silanya, semua sama etikanya. Jadi saran saya jangan memasukkan politik di dalam keluarga kita. Kalau di dalam keluarga kita ada dua agama, itu lebih seru karena nanti ada dua hari raya, kan gitu. Ada dua kali pesta, kan lumayan daripada cuma satu. Jadi kalau yang satu Kristen, nanti Desember ada Christmas, kan gitu, merayakan Christmas, nanti ada Imlek juga, ada Waisak juga, ada 3 kali perayaan pestanya setahun, kan lumayan kan? Jadi kita harus lihat sisi positifnya, perbedaan keyakinannya. Jadi fokus di dalam hati, fokus di pengembangan cinta kasih. Karena pernikahan itu tentang cinta, tentang kasih. Jadi jangan memasukkan terlalu banyak politik di dalam berpasangan. Ya, itu dari saya. Oke, baik. Pada teman-teman, ada yang ingin bertanya? Mumpung Bantenya ada, jarang-jarang sekali bisa bertemu. Kalau kita cari di Indonesia nggak ketemu sama Bante Botang. Ada? Jangan malu. Ya, jangan malu. Ada? Ricky mau nanya? Atau Feni? Boleh? Hah? Kelihatannya sudah siap. Oh, udah siap. Feni sebentar lagi. Sudah siap berberkatan. Tanggal 15 November ya? Ya, Ricky sama Feni. 14 Romo. 14 ya? 14 ya? Ya, 14 Romo. 14 ya, bentar lagi lah ya, sebulan lagi. Mungkin kalau ada belum, saya lagi Bante. Ya. Untuk masalah altar leluhur, Bante, saya tertarik nih Bante. Altar leluhur kan di tradisi kita, khususnya orang Chinese, Bante, kalau kita sering buat altar itu kadang-kadang orang tua kan, lo masih muda, jangan inilah berat lah nanti, dia bilang kan, kadang-kadang kan, karena pernah saya juga dengar cerita ada Bante gitu kan. Sebenarnya altar Buddha juga, sebenarnya kalau kita selaku umat Buddha itu harus wajib sih mempunyai altar agar kita bisa menumbuhkan sada, terus bisa berbagi dana kan, kita bisa mempersembahkan bunga, bisa mempersembahkan air gitu. Nah, kalau dipandang dari tradisi gitu Bante, itu bagaimana ya? Karena apalagi untuk kita pengantin baru, terus tahu ada altar leluhur dibuat sama anak-anaknya, tentu orang tua nanti akan marah gitu. Mungkin bisa berbaginya, sharingnya. Ya. Boleh diulang sedikit pertanyaannya, Romo, karena terputus-putus di sini. Maksud saya, pertanyaannya aja. Ya, kalau ini untuk membuat altar gitu bagi pasangan muda kan tentunya ini nanti mereka masih punya orang tua gitu Bante. Orang-orang tua biasanya orang Chinese kan kalau buat altar itu sangat sensitif gitu Bante. Nah maksudnya kita memberikan pencerahan itu untuk orang tua kita bagaimana gitu Bante. Dan juga yang tadi Bante kata
untuk memberikan makanan kesukaan kepada almarhum misalnya. Kalau makanan kesukaan itu ibaratnya dari hewan lah, pembunuhan, itu bagaimana gitu? Makasih. Ya, jadi yang pertama ya altar itu ya pasti sudah untuk orang yang telah meninggal. Jadi orang yang masih hidup ya jangan dibuat altar. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi altar yang saya sarankan adalah altar leluhur. Altar leluhur kita, keluarga-keluarga kita yang lebih tua yang sudah meninggal. Terutama kalau orang tua kita masih hidup ya nggak apa-apa ya, kita tunjukkan dengan live. Jadi langsung tunjukkan kasih kita, tunjukkan perhatian kita di depan anak kita dan lain sebagainya. Ini bisa langsung, tetapi kan ada keluarga yang orang tuanya sudah tidak ada. Nah, kemudian kalau kita punya anak kan nanti tidak ada contohnya. Jadi salah satu tujuan dari altar itu adalah bagaimana kita mengungkapkan cinta kasih kita kepada orang tua kita. Ini adalah pendidikan nanti yang kita akan sampaikan ke anak kita. Sehingga anak kita juga nanti belajar untuk mencintai orang tuanya. Seperti itu. Karena semakin ke depan nanti ajaran seperti itu sudah nggak ada lagi. Nanti Anda pas tua akan dikirim ke rumah jompo kalau nggak ada pendidikan khusus. Jadi ya terutama zaman sekarang kan zaman now, semuanya teknologi dan hati ini sudah tidak dihidupkan kembali. Jadi kita harus kembali untuk menyambut teknologi, tetapi juga kita ingin membangkitkan hati kita kembali. Sebagai seorang manusia, kita ingin aktifkan kembali. Untuk makanan, ya nggak semua makanannya yang non-vegetarian dong, yang diminatin sama keluarga kita. Kita pasti ada makanan-makanan yang tidak, yang bisa vegetarian juga. Tetapi vegetarian tidak vegetarian itu termasuk kembali ke keyakinan masing-masing. Ya. Jadi kita juga tidak mengajarkan vegetarian sebagai dogma, tetapi juga vegetarian ini kita harus lihat dengan lebih dalam. Ketika kita berlatih vegetarian, ketika kita makan vegetarian bukan berarti kita menjadi orang yang lebih baik. Tetapi kita harus tahu kenapa kita bervegetarian. Karena kita tahu untuk saat ini, tentunya kalau kita bervegetarian kita bisa lebih sehat. Hal yang paling jelas, kolesterolnya mungkin bisa lebih turun, asam uratnya bisa berkurang, itu sudah pasti ya. Kalau kita tidak makan banyak makanan-makanan berdaging dan berminyak, itu sudah jelas. Dan vegetarian itu bukan hanya spiritual, tapi juga bisa kesehatan. Jadi ini saya kembalikan ke masing-masing keluarga yang menjalani hidup sehari-hari, karena saya yakin setiap orang pasti memiliki keyakinan masing-masing. Tetapi kita kalau bisa mengurangi makanan yang berdaging, saya yakin kesehatan kita bisa lebih segar, tubuhnya segar. Ya, salah satu contohnya kan tadi saya sudah katakan, salah satu hal terpenting di dalam berkeluarga adalah memiliki tubuh yang sehat. Ya. Itu adalah keharmonisan pertama yang perlu kita jaga. Kita selalu berpikir keharmonisan itu adalah tidak cekcok, sudah cukup. Enggak, tubuh kita juga perlu sehat untuk menjaga keharmonisan. Kalau tubuh kita tidak sehat, kita juga sering marah-marah. Secara otomatis. Kalau pinggulnya sakit, punggungnya sakit terus-terusan, ya kita emosinya juga tidak stabil nantinya. Jadi jaga kesehatan itu sangat penting. Salah satu menjaga kesehatan ya jaga makanan gitu ya. Jadi itu dari saya. Kalau ada pertanyaan. Ya, pada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Sekali lagi saya bilang ini kecepatan langka dan saya pernah ada
dengar ceramah dari Bante, jika ingin hidup kita berikutnya ingin menjadi seorang yang pintar, misalnya orang yang bijaksana katanya, seringlah harus bertanya, dia bilang sih. Ajaran Buddha mengatakan demikian katanya. Kalau kita sering bertanya maka kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan dan akan menjadi cerdas. Halo, Ko. Oh, Christian, silakan, Chris. Ya, izin bertanya, Ko. Bante. Ya, silakan. Bante, kita kan pasangan muda, Bante. Ya kan, kebetulan kita ini kan punya rumah sendiri, Bante. Jadi nggak satu rumah sama mertua ataupun dari orang tua ya, Bante ya. Cuman karena memang pandangan dari generasi dulu ya, mungkin papa mama, pemertua, patokannya kan dalam Feng Shui nih, Bante nih. Jadi kadang kita kan pasangan muda mau, contoh kayak kita mau desain apa gitu kan. Mereka patokannya, Feng Shui-nya nggak kayak gini gitu kan. Satu sisi kita ibaratnya apa ya bahasanya itu kan kayak zaman now gitu kan ibaratnya kan ya. Satu juga kita nggak bisa dong apa namanya kayak, aduh saya nggak bisa kayak gini. Nah, cara kita menyikapinya gimana ya, Bante ya? Ya, terima kasih. Ini juga pertanyaan yang sangat bagus. Itu dulu pas adik saya pas mau menikah, ya karena di keluarga saya juga orang tuanya masih percaya dengan memilih tanggal contohnya. Jadi adik saya tanya ke saya, Kok memilih tanggal pernikahan itu penting nggak sih? Saya bilang, ya tergantung kepercayaan. Kalau kamu nggak percaya, nggak penting. Kalau bagi yang percaya, yang penting. Saya bilang. Kan gitu ya. Jadi saya bilang, di keluarga kita yang pada para tetuanya masih percaya. Jadi kita harus hormati, saya bilang. Kan kamu bisa, orang muda, saya bilang, kita masih bisa memberikan saran. Saya bilang. Sarannya adalah, bisa nggak pilihin tanggalnya dan harinya kalau bisa weekend. Jadi jadi teman-temannya bisa datang gitu. Masa dalam setahun nggak bisa ketemu sih weekend, ya kan gitu. Dan kita tahu saat ini hal-hal seperti ini sudah sangat longgar. Jadi saya pikir pasti bisa diharmoniskan. Tidak kita bukan hidup di zaman dulu lagi. Ini kita zaman now. Saya yakin orang tua kita mau sekolot apapun sudah lebih longgar dari orang-orang tua dulu ya. Masalah Feng Shui juga sama. Kita di dalam kehidupan monastik ya, di dalam kehidupan menjadi seorang biku, kita juga ada hierarki antara biku yang lebih tua, biku yang lebih muda dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang biku-biku tua juga sering memberikan nasihat, ini kamu harus lakukan begini, kamu harus lakukan begitu ya. Sebagai biku muda ya saya juga kadang-kadang agak pemberontak. Jadi latihan kita di sini adalah bagaimana kita bisa mendengarkan yang lebih tua. Karena mendengarkan itu lebih penting daripada menyetujui. Ya. Jadi menyetujui satu hal, mendengarkan satu hal lagi, yang gitu. Nah, ketika kita berikan saran, kita dengarkan, kita perhatikan dengan baik. Ketika disarankan ini dan itu kita dengarkan. Yang kita dengar itu bukan kata-katanya, ya. Yang kita dengarkan itu adalah niatnya. Niatnya apa sih orang tua kita? Ya. Ketika kita bisa bersentuhan dengan niat dari nasihatnya, kita bisa terbuka hati kita. Dan kita bisa ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih sudah memberikan saran. Nanti kita coba usahakan ya, buat seperti itu. Kalau ada kesempatan, kalau ada kemungkinan kita akan lakukan seperti itu. Jadi cara kita mendengar, cara kita berbicara bisa kita latih, ya, bisa kita latih. Karena dengan orang tua kadang-kadang saking dekatnya itu kita merasa kita sudah kenal orang tua kita dan orang tua kita itu kita nggak bisa kenal orang tua kita karena orang tua kita yang kenal kita, karena kita mulai dari nol dengan mereka, dan kita dengan mereka tidak mulai dari nol, kan gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita berbicara dengan orang tua kita dengarkan, kita mendengar,
tidak perlu setuju. Ya. Kita tidak perlu buru-buru untuk setuju. Kita bisa dengarkan dulu. Setelah kita dengarkan, kita pertimbangkan. Yang paling penting adalah niat. Kita dengar, ini dari niatnya apa sih? Saya pikir sih nggak ada orang tua yang berniat untuk menyusahkan anaknya. Ya. Pasti niatnya selalu dari satu tempat yang mulia. Dan ini yang kita perlu bisa melihat dengan jelas, sehingga hati kita juga terbuka. Dan ucapan kita juga menjadi lebih ucapan yang benar. Seperti di jalan beruas 8 yang diajarkan oleh Buddha, salah satunya adalah berucap yang benar. Ya. Karena kita bisa melihat niatnya, ucapan kita juga akan berubah. Jadi kita juga bisa melanjutkan hormat kita kepada orang tua kita. Ya, itu dari saya. Terima kasih pertanyaannya, Christian. Ya, pada teman-teman yang lain, silakan langsung aja kalau mau bertanya. Ada? Sekali lagi, ini kesempatan langka. Ini kalau kalian tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan tentang pernikahan, pertanyaan lain juga boleh. Silakan. Hansen, mau nanya? Andre nih. Andre dan Mega, boleh. Ini mendengarkannya berdua-berdua. Itu contoh. Kadang-kadang kita juga perlu melihat keluarga besar kita itu masalahnya apa, dan kita kadang kalau kita nggak tahu kenapa seperti itu, kita bisa tanyakan di sini. Ya. Karena Selamat saya malam, yakin Bante. setiap keluarga, ya, mari, Wirya, Ya. silakan. Ya, Bante ingin saya tanyakan sedikit, mungkin Bante bisa kasih arahan kepada calon mempelai nantinya, bagaimana cara pasangan dalam membangkitkan atmosfer religius dalam rumah tangga. Karena kita lihat biasanya di keluarga-keluarga teman kita yang sebagaimana kita ketahui, mereka selalu kental dengan suasana atmosfer. Nah, kalau di keluarga Buddhis bagaimana Bante untuk menumbuhkan itu latihannya Bante? Terima kasih Bante. Terima kasih. Ya, jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, ini baik yang berumah tangga ataupun yang tidak berumah tangga, ataupun yang belum berumah tangga, ya. Hal penting adalah di dalam kehidupan kita itu ada dua. Satu adalah kita perlu memperhatikan urusan materi. Itu sudah tidak bisa dipungkiri, ya. Dan kita harus memperhatikan bagaimana cara kita berkonsumsi, bagaimana kita menabung, dan lain sebagainya. Membuat perencanaan keuangan itu sangat penting sekali, masalah materi. Tapi yang kedua, yang penting itu adalah juga perencanaan spiritual. Karena kita hidup itu kan bukan hanya tubuh. Ya. Kalau di ajaran Buddha itu, atau semua agama juga kita mengajarkan ada jasmani dan ada rohani. Jasmani perlu makan 3 kali sehari. Rohani juga perlu kan. Nah, ini yang perlu kita siapkan waktunya kepada kita. Di dalam agama Buddha, yang perlu kita latih adalah kedamaian. Kita ingin hidup lebih damai. Karena kedamaian ini dapat membawakan kebahagiaan kepada diri kita. Nah, untuk itu kita harus cari caranya bagaimana kita bisa bersentuhan dengan kedamaian kita. Ya. Saya yakin setiap orang pasti memiliki cara yang berbeda-beda untuk menumbuh kembangkan
kedamaian di dalam hati. Ada yang bisa membuatkan altar di rumah, itu bisa membuat kita merasa damai. Ada yang bisa pergi ke wihara, kita merasa damai. Ada yang bisa punya waktu pergi ke gereja, kita bisa merasa damai dan lain sebagainya. Jadi harus cari cara di mana kita bisa berhubungan dengan spiritualitas. Ini sangat penting sekali. Kalau tidak, nanti kehidupan kita menjadi tidak seimbang. Ya. Tubuh yang sehat, di dalamnya ada jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat juga membutuhkan tubuh yang sehat. Ya. Jadi kita harus jaga keduanya untuk menyeimbangkan. Dan spiritualitas itu bukan hanya agama. Ya. Spiritualitas itu adalah cara kita berpikir. Spiritualitas itu adalah cara kita berbicara. Spiritual kita itu adalah cara kita bertindak. Ini yang diajarkan di agama Buddha. Karma kita secara ucapan, pikiran, dan perbuatan itu sangat penting sekali. Itu adalah spiritualitas. Ini yang harus kita jaga. Ketika kita makan, ya, makan bisa menjadi aktivitas duniawi. Tetapi makan juga bisa menjadi aktivitas spiritual. Kalau kita buatkan menjadi spiritual. Jadi untuk membuat makan kita menjadi spiritual, cari waktu, usahakan kalau bisa makan bareng. Ya. Ketika kita duduk berdua, makan bersama-sama, itu sudah mulai makanan spiritual kita sudah mulai terobati. Karena kenapa? Kita merasa nyaman, merasa tenang, karena kita ada teman untuk makan bersama. Dan ketika kita bisa makan dengan lebih tenang, dengan suara yang tidak ada keributan di rumah, kita bisa makan dengan tenang, itu juga kita dapat mengisi kebutuhan spiritual kita. Di Plum Village, di sini, spiritual kita itu adalah kehidupan sehari-hari. Menyapu rumah adalah juga spiritual. Karena kalau rumah kita bersih, ketika kita pulang ke rumah kita juga nyaman dan hati kita juga tenang. Makanan yang kita makan juga spiritual. Ya. Jadi kalau kita tahu kita bisa makan makanan yang lebih sehat, kita tahu hati kita juga lebih bahagia karena kita memiliki kesehatan. Ya, gitu. Dan tersenyum juga adalah latihan spiritual. Ketika pasangan kita pulang, kita bisa berikan senyuman terlebih dahulu dan lain sebagainya. Satu tips yang ingin saya memberikan ke semua orang adalah di dalam agama Buddha kita juga berlatih yang namanya berhening yang mulia. Jadi saya sudah sarankan ini di pasangan-pasangan di Eropa dan ini sangat bermanfaat sekali, ya. Dan mudah-mudahan di Indonesia juga bisa dipraktekkan. Ketika kita pulang kerja atau pulang dari pekerjaan kita ke rumah, hal yang pertama yang kita lakukan adalah berdiam diri. Antara suami dan istri kita harus setuju. Ketika kita pulang ke rumah, jangan terlalu banyak bicara. Boleh say hello, ya, boleh say hi, ucapan sedikit ya, tetapi jangan ada konversasi, jangan ada percakapan. Karena batin kita itu kerjanya sangat lambat sekali, ya. Jadi kita harus minimum saya pikir 1 jam kita harus berdiam diri di rumah. Jadi kalau istrinya di rumah tidak bekerja dan suaminya bekerja dan pulang, kasih suaminya 1 jam. Dan suaminya yang baru pulang, kasih istrinya 1 jam. Untuk saling beradaptasi dan terkoneksi kembali. Ya. Baru kita berbicara. Kalau pulangnya agak malam, contohnya mungkin pulang kerjanya jam 5 sampai di rumah jam 7, dan makannya mungkin jam 7.30 atau jam 8, ya usahakan 1 jam itu tidak berbicara.
Nah, setelah 1 jam baru kita berbicara. Nah, selama 1 jam ini, tugas kita adalah beristirahat dari kesibukan kita, dari masalah kita di kantor, masalah kita di bisnis, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Kita cerna dan kita berusaha untuk pulang ke rumah. Tubuh kita itu berusaha untuk pulang ke rumah. Dan mata kita itu bisa melihat pasangan kita. Sampai kita benar-benar sadar kalau saya sudah ada di rumah dan saya sudah bersama pasangan saya. Itu harus disadari. Jadi jangan dibuat secara otomatis. Nah, dengan demikian kita memiliki satu ruangan, satu waktu di mana kita bisa menenangkan diri. Jadi di masa 1 jam ini, ya orang yang di rumah bisa siapkan minum, bisa siapkan apa gitu, biar pasangannya bisa beristirahat. Jadi kalau suaminya tidak bekerja, tetapi istrinya bekerja, lakukan dengan arah yang sama. Jadi ketika istrinya pulang, dikasih waktu 1 jam, diberikan waktu untuk beristirahat, dan kita pelan-pelan mengkoneksikan satu dengan lainnya. Karena kalau kita lagi capek, nanti kalau ada urusan sedikit masalah, jadi percecokannya besar. Jadi sangat penting sekali berikan untuk beristirahat sebelum kita melakukan percakapan dan terkoneksi kembali di rumah. Jadi hal yang emergensi, hal-hal yang sangat penting yang harus dikomunikasikan yaitu pengecualian, ya. Tetapi secara sehari-hari kalau bisa ketika kita pulang rumah berikan 1 jam. Jadi cara kita menumbuhkan spiritualitas kreatif. Di zaman now itu harus kreatif karena kita sudah sangat sibuk sekali kehidupan kita sehari-hari dan kita tidak mau ya karena hidup kita juga berkeluarga. Jadi ini harus diingat semuanya. Terima kasih pertanyaan. Ya, mungkin terima kasih Bante. Dan terima kasih pada itu Romo Chenwi Bante. Itu adalah teman partner saya, senior saya Bante yang tadi bertanya. Itu juga dia pandita dari Wihara Katibio. Terima kasih Romo Chenwi. Pada teman-teman yang lain, ini satu kesempatan kita akan akhiri nanti sesi ini mungkin jam 9. Satu kesempatan lagi. Setelah itu kita tutup. Ada? Ya, tunggu. Kepada para peserta, mohon izin Romo Paulus ya. Ya. Kepada para peserta pembekalan pranika, saya minta tolong jangan sia-siakan kesempatan waktu yang ada ya, quality time kita pada malam hari ini terbuka. Silakan yang ingin bertanya, bertanyalah ya. Narasumber kita luar biasa malam hari ini yang mulia Bante Bautang ya, bersama kita semua. Jangan malu-malu, jangan ragu. Ada permasalahan apa mungkin selama Anda pacaran, sebelum ada kendala yang pernah Anda hadapi dengan pasangan, mungkin bisa ditanyakan gitu ya. Untuk way out-nya seperti apa gitu. Silakan, ayo jangan malu-malu. Ya, ada satu poin yang sangat penting yang ingin saya sampaikan sambil menunggu pertanyaannya. Kesepian. Kesepian adalah satu hal yang cukup besar di dalam kehidupan manusia. Ya. Ketika kita dilahirkan dari rahim dan dipisahkan dari rahim ibu kita, itu ada satu krisis yang sangat besar di saat itu. Itu adalah hari pertama di mana kita mengalami perpisahan. Dan di hari itu juga, karena selama 9 bulan kita selalu ditemani seseorang. Ya. Selalu 24 jam ada seseorang bersama kita. Dan kita selalu merasa nyaman di dalam kandungan ibu kita. Tetapi ketika di hari kelahiran kita, itu kita mengalami krisis. Yang krisis pertama adalah mengalami perpisahan. Krisis yang kedua adalah mengalami kesepian, karena kita mulai mengalami kesendirian. Ya. Ketika kita bangun, kita merasa kita sendiri, tubuh kita itu terpisah dari seseorang. Dan ketika kita lapar, kita nggak bisa ngomong, bisanya cuma nangis.
Dan kalau orang tua kita tidak nyampe tepat waktu, kita merasa frustasi karena lapar ini perasaan yang sangat aneh dan sendirinya harus makan kan gitu. Sedangkan seorang bayi itu tidak bisa ngapa-ngapain, bisanya cuma nangis kan gitu. Jadi di masa kecil kita mengalami suatu kejadian yang sangat besar seperti ini dan kita masih ingat sampai hari ini. Dan perasaan kesepian ini adalah sesuatu yang sangat lumrah di dalam hati kita. Dan rasa kesepian ini bukan karena kita sendiri. Ya. Walaupun kita di samping pasangan kita bisa merasa kesepian. Jadi jujur saya kasih tahu dulu, jadi nanti jangan takut kalau Anda merasa kesepian di samping pasangan Anda. Ya. Jadi ketika Anda ke pesta, Anda bisa merasa kesepian, walaupun banyak orang di dalam pesta. Ya. Karena kesepian itu bukan ukurannya berapa orang, kesepian itu di dalam hati. Ya. Jadi ketika kita berpasangan, sesekali kita bisa merasakan kesepian, walaupun pasangan kita berada di samping kita. Di dalam mobil contohnya, ketika kita mau ke supermarket, tiba-tiba kita nggak tahu saya mau ngomong apa ya ke pasangan saya. Saya nggak tahu hal lucu apa yang saya harus sampaikan, saya nggak tahu cerita apa yang saya harus ngomongin. Kita sering kadang-kadang mengalami suasana seperti ini. Dan ketika kita mengalami hal ini, kita harus cepat-cepat sadar kalau kita dalam keadaan kesepian saat itu. Dan hal yang terbaik untuk dilakukan adalah berdiam diri. Jadi ketika kita merasa kesepian, kita harus sadari, saya merasa kesepian, dan oke untuk merasa kesepian, karena itu adalah perasaan yang normal yang dihadapi oleh manusia. Saat itu kita kembali ke diri kita, tenangkan tubuh kita, rilekskan tubuh kita, istirahatkan diri kita. Jangan melakukan apapun, jangan mengatakan apapun. Kadang-kadang sering pasangan hidup itu bertengkar gara-gara perasaan itu. Karena ada pasangan di samping, tetapi dia tidak bisa terkoneksi dengan pasangannya, sehingga kadang-kadang kita melakukan pertanyaan yang tidak logika, sehingga pasangan yang satu lagi merasa, karena kita merasa kesepian, kita merasa tidak dilayani, tidak merasa disambut, kita juga marah, akhirnya berdua jadi cekcok. Jadi percekcokan itu seringkali saya lihat juga datangnya dari kesepian. Yang kedua adalah rasa kesepian ini juga mengakibatkan itu merasa orang lain lebih menang dari pasangan kita. Jadi ini harus hati-hati. Kita tahu saat ini, di dunia saat ini, Facebook, apa segala macam itu sudah sangat cepat sekali kita bisa akses. Ya. Ketika kita merasa kesepian terhadap pasangan kita sangat cepat mencari orang lain. Nah ini harus benar-benar diperhatikan, terutama generasi muda yang handphonenya 24 jam di tangan. Jadi ini harus kita benar-benar berlatih untuk menjaga diri kita, menjaga tubuh kita, menjaga pikiran kita. Seperti saya katakan tadi, keharmonisan berpikir, keharmonisan tubuh kita itu sangat penting sekali. Jadi ada lagi pasangan yang ini berpisah dengan alasan tidak ada cinta lagi di antara berduanya dan mereka berpisah main. Kasus ini sudah banyak sekali terjadi di perceraian. Jadi kita harus hati-hati untuk hal ini. Dan itu semuanya seringkali berawal dari rasa kesepian ini. Karena perasaan tidak bisa terkoneksi dengan pasangan kita. Jadi itu aneh, tapi nyata ya. Kita bisa sekali tidak merasa terkoneksi dengan pasangan kita. Yang perlu kita lakukan adalah berdiam diri, istirahatkan tubuh kita, istirahatkan batin kita, jangan panik, jangan takut, dan lihat ini adalah sesuatu yang lumrah, dan pelan-pelan koneksi lagi ke pasangan kita. Lihat, tubuh pasangan saya masih sehat. Lihat, pasangan saya itu bekerja keras setiap hari. Kita lihat, pelan-pelan lihat kembali pasangan kita.
lihat ketika hari pertama Anda bertemu, harus diingat kembali, itu semua masih ada di dalam kesadaran kita. Dengan mengambil waktu berpikir seperti itu, hati kita akan terbuka kembali dan terkoneksi kembali, sehingga kesepian itu akan mulai sirna. Ya. Jadi hal-hal ini harus diperhatikan, benar-benar hati-hati. Dan ini sudah membahayakan banyak sekali. Dan saya ingin sampaikan untuk teman-teman kita di sini, ketika kita merasa kesepian, itu adalah hal yang lumrah. Yang paling penting adalah beri waktu kepada diri Anda untuk beristirahat, kemudian melihat pasangan Anda, mengingat siapa pasangan Anda, kebaikan-kebaikannya seperti apa. Nah, ini bisa membuat kita terkoneksi kembali. Nah, jadi bekerja, ketika pulang kerja, kita butuh waktu 1 jam untuk terkoneksi kembali. Kalau enggak, nanti suatu hari Anda juga akan katakan ke pasangan, kita sudah tidak mencintai satu sama lain lagi. Itu sangat disayangkan sekali. Bagi saya sangat disayangkan sekali. Karena berpasangan itu adalah investasi. Kita memberikan tubuh kita, memberikan sesama, berbagi. Ya. Itu sesuatu yang sangat-sangat mulia, pernikahan itu. Baik, terima kasih udah Bante, karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Sekali lagi saya lontarkan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya ingin membawa teman-teman untuk menyanyikan sebuah lagu ya. Mungkin nanti Bante bisa isi, karena suara Bante bagus nih. Kita biar bisa mendengar suara Bante. Bahagia itu kini, Bante, biar mengingatkan pada teman-teman pasangan bahwa bahagia itu dalam pasangan nggak perlu kita nonton bioskop, nggak perlu kita tamasya, dengan duduk berdua saja itu sudah bahagia saat ini dan di sini. Ini ada teksnya ya, bisa kelihatan kan teksnya semuanya. Mungkin Bante yang mimpin lah ya. Terima kasih Bante. Ini teksnya bener nggak Bante ya? Kurang lebih. Sorry, belum di-unmute Bante. Jadi saya bernyanyi bukan untuk hiburan ya, bukan untuk entertainment. Ini untuk meditasi, karena kata-kata ini adalah kata-kata untuk meditasi. Ketika kita membaca bait ini, kata-kata ini akan masuk ke gudang kesadaran kita dan akan mengirimkan perasaan kebahagiaan kepada batin kita, sehingga kita bisa merasakan kebahagiaan di saat ini dan sekarang. Ya. Bahagia itu kini ku lepas cemasku, tiada pergi, tiada kerja, tak lagi tergesa. Bahagia itu kini ku lepas cemasku, jika pergi, jika kerja, aku tak tergesa. Happiness is here and now. I have dropped my worries, nowhere to go, nothing to do, no longer in a hurry. Happiness is here and now. I have dropped my worries, somewhere to go, something to do, but I don't need to hurry. Terima kasih semuanya.
terima kasih pada Bante, dan untuk itu pada teman-teman seksi terakhir kita foto bersama. Pada ya, kami mohon untuk membuka kameranya untuk kita bersama kenang-kenangan. Christian sudah buka. Galaxy J. Nanti teksnya dibagiin ya, Romo Paulus. Iya, Bante, nanti saya sharein yang Bante, makalah yang Bante tadi ya? Iya, yang teks tadi. Ya. Terus selfie ada. Mau ya, Yohana bisa itu. Oke. Selfie icon ya. Oke, sudah. Ya. Senyum. 1, 2, 3. Mau Wirya nggak bisa. Ya. Bentar, saya cek dulu. Saya harus pamit karena hujan. Oh iya, oke. Ya, kita ucapkan terima kasih pada Bante. Terima kasih, Bante. Ya. Oke. Romo Wirya ada masukan, Romo? Ada pengumuman? Nggak ada, saya rasa cukup Romo Paulus. Baik, teman-teman, terima kasih atas kehadiran malam ini. Selamat malam. Namo Sayang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Oh, benar.